Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ketua Republik Indonesia SBY Bung Firdaus kembali muncul ya di detik-detik terakhir menjelang pencoblosan, dan SBY punya analisis yang unik ya. 5 tahun terakhir nih rakyat atau masyarakat Indonesia itu susah Bung Firdaus menurut SBY ya. Tapi parameter-parameter apa yang dikeluarkan SBY ini kita belum lihat ya. Tapi secara subjektif SBY ya menganggap 5 tahun terakhir ini masyarakat susah, dan kesusahan masyarakat itu dapat bantalan dari bansos dan skema-skema lainnya untuk orang-orang miskin ya yang diberikan oleh Jokowi. Nah, bagaimana secara mendalam kita melihat apa betul 5 tahun ini susah Bung Firdaus? Iya, Bung Meldi, menarik ya menyimak pidato politik Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas ya kalau tidak salah ya, gitu ya, beberapa hari yang lalu. Dan di mana di dalam pidato politik Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, itu menyoroti persoalan-persoalan kebangsaan, terutama dalam konteks sisi kemakmuran, kesejahteraan, gitu. Dan Pak SBY mengatakan di dalam 5 tahun terakhir, terutama karena faktor COVID ya 2020 ya 2020 2021 terutama gitu ya, rakyat banyak mengalami kesulitan gitu. Dan kesulitannya terjadi karena ya tadi misalnya berkurangnya lapangan kerjaan gitu ya, kemudian banyaknya pengangguran, naiknya harga-harga dan segala macam gitu. Dan salah satu yang menarik juga dalam pidato Pak SBY, sekali lagi kalau kita bicara negarawan gitu ya, Pak SBY menyoroti bahwa dalam pilpres nanti gitu ya, bahwa calon-calon pemimpin yang terpilih atau yang diberikan amanat harus bisa menjaga amanat atau mandat tersebut, bahwa yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat begitu. Dan menurut saya ini betul, tanda kutip ya, sebagai sebuah peringatan begitu. Dan pada sisi ini ya kita melihat Pak SBY walaupun sekali lagi sudah bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran, pada titik ini Pak SBY juga tidak kehilangan tanda kutip ya sen-sen kenegarawanannya, catatan-catatan pentingannya, gitu, catatan-catatan pentingnya gitu ya, sehingga dia menitipkan beberapa poin-poin penting terakhir di dalam persiapan untuk Pilpres 2024 gitu. Dan sebenarnya kalau kita baca lebih detail lagi gitu ya, ada beberapa hal yang menjadi semacam catatan ya, sebenarnya kalau dikatakan begitu ya, bahwa pemerintah tidak bisa selalu meletakkan bagaimana mengatasi kesejahteraan itu dengan mengatasnamakan seorang presiden memberikan bansos begitu ya. Dan ini juga akan menjadi persoalan di dalam konteks kesejahteraan atau kemanusiaan yang dia akan datang, Bung Meldi. Dan ini menurut saya juga menjadi salah satu hal penting ya yang kita baca dari apa yang disebut sebagai pidato politik Pak SBY di di Cikeas beberapa waktu yang lalu, Bung Meldi. Ya, salah satu hal yang juga unik dari Pak SBY Bung Firdaus adalah dia tidak partisan. Harusnya dia kan bisa kampanye kemana-mana untuk dukung Prabowo ya, tapi dia tidak melakukan itu gitu. Nah, ini adalah sikap kenegarawan juga dari SBY ya. Dia tidak mengambil posisi dia sebagai mantan Presiden Republik Indonesia untuk menguntungkan salah satu pihak ya di kelat pemilu Indonesia ini. Dan berbeda dengan Jokowi ya. Jokowi harusnya Pak Jokowi tidak boleh partisan karena dia masih menjabat jadi presiden gitu ya. Malah dia lebih partisan daripada SBY. Ini saya kira ini pelajaran penting juga yang bisa kita dapat dari SBY, bahwa ketika kita menjadi presiden, kita posisinya negarawan dan kita tidak berpihak kepada siapapun, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi ini satu pelajaran yang menjadi pembeda ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Pak Jokowi yang mengatakan dari tadi di awal mengatakan bahwa presiden boleh kampanye, kemudian meralat lagi tidak akan ikut kampanye sampai pilpres selesai begitu ya. Tetapi dalam setiap kesempatan, dalam setiap eventnya, Pak Jokowi selalu menyimpulkan atau memunculkan image-image atau gestur atau simbol-simbol yang mendukung pasangan tertentu begitu. Bahkan untuk kerja-kerja kenegarawannya, kerja kepresidenannya, itu seolah sudah dilabelkan bahwa kerja ini adalah untuk Prabowo Gibran dan hanya Prabowo Gibran di sana begitu. Termasuk juga beberapa atau sebagian besar jajaran kementerian atau menteri di pemerintahan Jokowi dengan terang-terangan begitu ya, meletakkan posisinya, meletakkan dukungannya, bahkan dalam konteks tanpa cuti, tanpa dalam event kampanye misalnya mengendor pasangan Prabowo Gibran begitu. Jadi kehadiran Pak SBY di sini dalam pidato politiknya ini memberikan tamparan pembelajaran kepada pemerintahan Jokowi di era akhirnya, Bung Meldi, bahwa Anda yang seharusnya meletakkan diri sebagai
seorang negarawan gitu ya di akhir periode kedua Anda yang tidak lagi punya ambisi politik dan tidak diperbolehkan begitu ya, tapi Anda melakukan politik-politik partisan yang sangat kentara, Bung Meldi. Dan Pak SBY dengan pidatonya mengatakan seharusnya Anda melakukan seperti ini begitu. Itu menurut saya yang bisa kita ambil gitu. Yang kedua juga kalau kita lihat bahwa bagaimana kerikuhan posisi Pak SBY atau Demokrat sampai saat ini begitu ya dalam atribut kampanye segala macam gitu ya, bahwa Demokrat salah satu partai politik di dalam barisan Prabowo Gibran yang tidak banyak memunculkan gambar Prabowo Gibran di sana begitu. Karena apa? Karena mereka memang terpaksa di dalam realita politik harus bergabung dalam Prabowo Gibran begitu. Walaupun dalam sisi nilai atau akad perjuangannya itu mereka berbeda. Dan ini kembali yang ditegaskan oleh Pak SBY begitu. Walaupun sempat mengatakan bahwa Prabowo adalah pilihan yang terbaik begitu ya ketika dalam kampanye. Mungkin di Aceh kalau tidak salah saya ingat begitu ya, atau beberapa kesempatan yang lain begitu. Ini dalam konteks politik praktis, tapi dalam konteks politik yang lebih luas misalnya bagaimana Pak SBY coba mengingatkan gitu ada persoalan yang salah walaupun secara halus ya di dalam pemerintahan Jokowi, Bung Meldi. Ya, sebenarnya kita bisa juga belajar dari Pak SBY ya, masalah social safety net ya, bansos-bansos ini harus dikaitkan dengan konteksnya waktu itu ya. Walaupun Pak SBY juga punya masalah waktu itu karena dia juga melontarkan bansos ya dekat dengan pemilu gitu ya. Tapi konteksnya dia juga bangun apa konteksnya waktu itu ya. Waktu itu adalah konteksnya adalah krisis dunia Bung Firdaus ya 2008 tuh konteksnya. Betul. Nah, saya kira BBM segala macam. Pak Jokowi juga harus membangun konteksnya ya krisis pangan El Nino gitu ya. Tapi tentunya apa ya nilai atau magnitudnya ini perlu juga diperhatikan oleh Pak Jokowi. Kewajarannya Bung Firdaus ini juga harus diperhatikan. Nah, belajar dari SBY yang bisa menilai sesuatu wajar tidak wajar ya. Jadi insting wajar tidak wajarnya Pak SBY ini lebih baik daripada Pak Jokowi ya. Walaupun bagaimana, walaupun urusan bansos ini sebenarnya ya jangan dekat pemilu ya, sangat tendensius Bung Firdaus. Tapi kita bisa melihat Pak SBY bisa menempatkan diri secara wajar. Iya betul. Jadi kalau kita lihat, kalau kita coba lihat sedikit ya tentang bansos ya, bagaimana pada tahun 2024 ini dianggarkan hampir 500 triliun yang Bu Meldi ya, walaupun sekali lagi karena krisis pangan atau El Nino itu sudah lewat 2023 kemarin begitu, dan sekarang petani sedang menyiapkan panen raya besar begitu ya, dan Pak Jokowi sudah jauh-jauh hari dengan sangat cerdik menyatakan kita akan mempersiapkan untuk sampai bulan Juni 2024 gitu ya, dengan kuantitas dan nilai yang ditambah gitu. Tidak hanya untuk PKH atau bantuan pangan, bantuan untuk ketahanan energi dan segala macam, termasuk juga dalam konteks kartu-kartu pekerjaan dan segala macam gitu. Belasan juta rakyat Indonesia menjadi targetnya. Dan dalam konteks pemilu kita melihat bagaimana gitu ya simbol-simbol atau pendekatan ini tidak terlepas dari kontestasi atau pasangan tertentu, Bu Meli. Jadi ini yang menurut saya menjadi semacam vulgarisme di dalam pemerintahan Jokowi di dalam mengelola keuangan negara begitu ya, yang disebut sebagai bansosnya Jokowi, padahal sekali lagi ya bansos Republik Indonesia berasal dari uang kita, dari pajak kita begitu ya gitu. Jadi bukan karena kemurahan hati seorang Jokowi menggelontorkan uangnya untuk rakyat, tapi bagaimana Pak Jokowi mengambil jatah pendidikan, jatah kesehatan gitu ya, atau jatah yang lain untuk infrastruktur atau pembangunan yang lain digunakan sebagai bagian dari gimmick politik pada tahun politik, Bu Meldi. Ini yang menjadi persoalan begitu. Nah, tapi sekali lagi kalau kita kembali kepada Pak SBY begitu ya, ini yang menjadi ya kita berharap bahwa dengan tetap kearifan seorang Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya, ketajaman nalarnya, kemudian bagaimana menjaga sistem yang beretika berkali-kali. Pak SBY salah satu presiden yang berkali-kali mengatakan nilai etika keadapan demokrasi, Bung Meldi. Dan kita berharap itu masih dipertahankan sampai saat ini walaupun dalam pasangan Prabowo Gibran gitu ya. Dan kita juga berharap bahwa Pak SBY bisa memberikan semacam penerangan kepada publik, kepada rakyat Indonesia, termasuk kepada konstituen atau fansnya, baik itu SBY atau Demokrat, begitu ya. Ada hal-hal yang penting kita lihat di dalam proses demokrasi Indonesia. Ada hal penting dalam proses pilpres kita, begitu ya. Kita tidak ingin misalnya bahwa demokrasi atau pilihan-pilihan nanti dalam 2024, baik itu pilpres atau pileg gitu ya, itu lebih banyak didasari karena sentimen, karena ketokohan, dan kekaguman sesaat, tanpa menghitung dampaknya dalam konteks 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, Bung Meldi. Jadi disinilah letak pentingnya seorang Susilo Bambang Yudhoyono dalam proses demokrasi Indonesia, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.